Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Dengan poin pembahasan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, analisa kebutuhan, pemodelan sistem, struktur database, desain interface, pembahasan desain prototyping, kesimpulan, dan saran. Masuk ke latar belakang, yaitu perangkat lunak sudah banyak sekali digunakan pada zaman modern ini seperti proses-proses bisnis di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Misalnya pada sektor bisnis yaitu pada proses penjualan. Dalam dunia bisnis tentunya proses penjualan sangat sering sekali dilakukan. Nah, toko aksesoris handphone merupakan sebuah toko yang sedang berkembang dan bergerak dalam sektor bisnis penjualan aksesoris handphone, di mana pada era teknologi saat ini, toko aksesoris handphone ingin menyajikan informasi penjualan pada konsumen secara cepat dan tepat. Masuk ke rumusan masalah dan ruang lingkup, yaitu berdasarkan latar belakang masalah, maka penyusunan merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup masalah pada perencanaan pengembangan perangkat lunak pada toko aksesoris handphone yaitu meliputi ruang lingkup proses pendataan barang yang terjual dan ketersediaan stok barang. Selanjutnya itu tujuan pengembangan dan manfaat pengembangan. Tujuan pengembangan perangkat lunak ini adalah untuk merancang sebuah perangkat lunak pada toko aksesoris handphone untuk memudahkan proses transaksi penjualan serta ketersediaan stok barang. Manfaat adanya pengembangan perangkat lunak ini adalah memudahkan proses transaksi penjualan serta ketersediaan stok barang sehingga proses transaksi lebih cepat dan akurat serta dengan mudah mencari sisa stok barang yang tersedia. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisa kebutuhan. Nah, pada analisa kebutuhan terdapat analisa kebutuhan perangkat keras dan analisa kebutuhan perangkat lunak. Nah, pada perangkat keras atau hardware merupakan media pendukung untuk membuat atau menjalankan perangkat lunak atau software yang di dalamnya terdapat unit masukan atau input, unit pemrosesan, dan unit keluaran atau output. Nah, secara umum, perangkat keras ini yang harus dimiliki terdiri atas CPU, keyboard, mouse, monitor. Dan adapun spesifikasi minimal hardware yang dibutuhkan oleh sistem ini adalah komputer atau laptop, prosesor minimal quad-core 64 bit, RAM minimal 2 GB, kapasitas hard disk minimal 3,5 GB, sistem operasi 64 bit, Windows Server Windows 8 atau Windows XP. Nah, analisa kebutuhan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini atau software ini merupakan program komputer yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat keras dan pengolahan data. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai penerjemah instruksi bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa yang dapat dimengerti oleh bahasa mesin. Nah, adapun perangkat lunak yang digunakan adalah Bootstrap, kode igniter sebagai framework yang digunakan, serta Database Management System atau DBMS, MySQL atau Exam. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Nah, di mana pemodelan sistem yang pertamanya ini yaitu use case diagram. Nah, pada gambar ini dapat dilihat kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh bagian penjualan. Nah, antara lain, admin melakukan login dan melakukan transaksi penjualan dengan pembeli. Kemudian admin toko akan menginput data dan mengupdate ketersediaan stok barang setelah adanya transaksi penjualan. Serta admin toko mampu membuat laporan hasil penjualan dan pimpinan atau pemilik toko bisa melakukan login serta melihat laporan dari penjualan. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram, di mana activity diagram yang pertama yaitu activity diagram data penjualan. Nah, di sini menggambarkan aktivitas atau activity penjualan, yaitu bagaimana cara memasukkan data dari proses penjualan. Setelah melakukan login dan memilih menu penjualan, maka melakukan pengisian data-data yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi penjualan. Kemudian, sistem akan mengecek kevalidan data yang dimasukkan atau diinputkan oleh user ataupun admin toko. Nah, jika data yang diinputkan valid, maka data akan disimpan di dalam database. Selanjutnya yaitu activity diagram. Nah, activity diagram maintain data supplier
Menggambarkan cara maintain data supplier. Nah, ketika masuk ke menu supplier, maka user dapat memilih menu update atau view. Insert digunakan untuk memasukkan data supplier baru. View digunakan untuk melihat data-data supplier yang telah ada. Selanjutnya, user dapat melakukan update data untuk mengubah data supplier yang telah ada. Nah, setelah itu, sistem akan mengecek kevalidan data yang dimasukkan oleh user. Jika data yang dimasukkan valid, maka data akan disimpan ke dalam sebuah database. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pemodelan sistem tentang activity diagram. Activity diagram maintain data barang. Menggambarkan bagaimana cara maintain data barang. Ketika masuk menu barang, maka user dapat memilih menu insert atau view dan update. Jika user memilih insert, maka tampilan file yang perlu diisi untuk memasukkan data barang baru. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang dimasukkan oleh user. Jika valid, maka data akan disimpan ke dalam database. Jika memilih menu view dan update, maka user ditampilkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Kemudian, jika user hendak melakukan update data barang, maka user tinggal memilih data yang akan diupdate dan kemudian melakukan pengisian data baru dari barang tersebut. Setelah itu, sistem mengecek kevalidan data yang akan dimasukkan. Jika valid, maka data akan disimpan ke dalam database. Activity diagram laporan penjualan. Menggambarkan proses melihat laporan penjualan. Setelah memilih menu laporan penjualan, maka melakukan pengisian kondisi laporan. Setelah itu, sistem akan mengecek kondisi tersebut. Jika valid, maka sistem menampilkan laporan sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pemilik. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram atau lebih dikenal dengan diagram kelas adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas-kelas yang ada dalam sistem atau perangkat yang sedang dikembangkan. Kelas diagram memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak yang relasi-relasi yang ada di dalamnya. Pada gambar menunjukkan informasi kelas diagram, perancangan dan implementasi sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram memperlihatkan bagaimana sebuah objek dan komponen akan saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu proses. Dengan adanya sequence diagram ini, maka lebih mudah untuk memahami fungsionalitas dari sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Berikut ini gambar sequence diagram dalam perencanaan pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Selanjutnya, struktur database. Rancangan sistem merupakan garis besar dari seluruh proses komputerisasi pengolahan data yang akan dilakukan. Perancangan ini mencakup bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan, apa masalahnya, serta bagaimana langkah pemrosesan data serta keluarannya. Berikut ini adalah struktur basis data atau database yang digunakan pada perencanaan pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone. Desain interface dan pembahasan desain prototype. Model simulasi prototyping sangat penting dalam pengembangan suatu sistem perangkat lunak. Karena dengan adanya prototyping, maka akan membantu dan menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan. Terutama jika klien tidak yakin di mana masalah berasal. Selain itu, prototyping juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface. Berikut ini desain tampilan perancangan pengembangan sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone yang didesain menggunakan tools GUI Design Studio. Desain interface dan pembahasan desain prototype, tampilan halaman login. Yang dimana di sini kita bisa lihat tampilan halaman login. Pada tampilan halaman login, di mana ini diperintahkan untuk memasukkan username serta password agar bisa masuk ke sistem atau agar bisa masuk ke menu halaman utama dari sistem informasi penjualan pada toko aksesoris. User atau admin toko akan masuk ke username serta password, dan apabila username atau password yang dimasukkan salah, maka halaman menu tidak akan ditampilkan.
Pada tampilan menu yang utama dari sistem informasi penjualan pada toko aksesoris handphone, terdapat beberapa pilihan menu di toolbar yang dapat diklik oleh user atau admin toko untuk masuk ke pilihan menu yang telah dipilih. Pada halaman menu utama, user bisa kembali ke halaman sebelumnya atau menutup halaman utama. Pada toolbar menu utama terdapat pilihan menu back, data barang, transaksi, data penjualan, laporan penjualan, dan menu help. Apabila user ingin masuk ke tampilan halaman yang lain sesuai menu yang akan ada pada toolbar. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari Saudara Muhammad Firmansyah, yaitu tampilan menu pada halaman data barang. Pada halaman data barang, maka akan muncul beberapa pilihan pada halaman, yaitu memasukkan kode barang, cek nama barang, dan cek sisa stok barang. User bisa memasukkan kode dari barang untuk mengetahui sisa dari barang yang akan dibeli oleh pembeli, serta user bisa langsung menutup halaman kembali ke halaman sebelumnya. Itu ada pada gambar. Yang selanjutnya itu adalah pada halaman transaksi, maka akan muncul beberapa pilihan pada halaman, yaitu memasukkan kode barang, cek nama barang, dan cek sisa stok barang, cek harga barang, serta memasukkan jumlah dari barang yang akan dibeli oleh pembeli. User memasukkan kode barang dari barang untuk mengetahui sisa dari barang yang akan dibeli oleh pembeli serta menghapus jumlah pembelian apabila salah memasukkan jumlah, serta user bisa menyimpan data atau langsung menutup halaman atau kembali ke halaman sebelumnya seperti pada gambar. Yang selanjutnya adalah pada halaman data penjualan terdapat beberapa menu yang akan ditampilkan, yaitu memasukkan kode barang, cek sisa stok, cek transaksi penjualan, serta user bisa mengubah atau menambah data transaksi penjualan apabila adanya kesalahan dari proses transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada halaman laporan penjualan, selain user atau admin toko, pemilik bisa langsung mengecek laporan penjualan pada toko aksesoris handphone, di mana pada halaman terdapat beberapa pilihan, yaitu menampilkan data barang untuk melihat dari barang-barang yang tersedia, menampilkan data transaksi untuk melihat data atau proses transaksi yang dilakukan, serta melihat data penjualan. Selain itu, pada halaman laporan penjualan, laporan yang dilihat bisa dicetak apabila pemilik menginginkan laporan. Mungkin sekian materi yang bisa kami jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.